حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لمن أنوذ به سواك عند حلول الحادث الآمين يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti sallallahu alaihi wa sallam wal khulafa'ir rasyidin wa sahabatil tabi'in wa imamatil arba'atil mujahidin wa muqallidin wa awliya syuhada's sholihin wa sufiyatul muhaddiqin wal ulamil amilin masyayikh fid din wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa amwati hadhil balad muslimin wal muslimat wa ala niyati anna Allah yanwiru qulubana wa yashrah sudurana wa yusabbit aqdamana yaghfiru lana dhunubana wa yamhu an khatayana wa yasturu uyubana wa yaqdi hajatina wa yarfa'u darajatina wa yuballighuna maqasidana wa yashfi maradana wa yarhamu mautana wa yaruddu ghaibana wa yaqdi duyunana wa yufarriju umumana fuku usrana wa yahdina subulas salam wa yuwaffiqu lima yuhibbu wa yarda wa yarzuquna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fihi wa yaj'aluna wa dhurriyyatana minal ladzina ya'lamuna ma'anil kitab wa sunnah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna wa ala kulli niyatin shalihah ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa daman nafa bihi wa bi ulumi wa bi kulli dariyat ni'ami. Kitab as-sidak, kitab menerangkan sidak. Sidak itu mahar atau mas kawin, ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-mustahab alla yuqadan nikahu illa bisidakin lima rawa Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu anna mar'atan qalat wa qad wahabat nafsi aqad wahabtu nafsi laka ya Rasulullah. Faqala rajulun zawwijniha qala utlub khataman min hadid. Berkata musannif rahimahullah, al-mustahab sunnahnya orang itu menikah hendaknya tidak mengadakan akad nikah illa bisidakin, kecuali dengan sidak, dengan mas kawin. Jadi disunahkan orang kalau nikah ini si suaminya bayar apa namanya mahar. Nah, jadi dari
sini jelas bahwa mahar atau mas kawin bukan merupakan rukun dari pernikahan. Ya, orang sah nikahnya tanpa adanya mahar. Cuma selama Nabi itu menikah, setiap Nabi menikah pasti Nabi memberikan mahar. Ya, begitu juga para sahabat. Makanya disunahkan ini supaya membayar mahar. Sidak atau sodak atau mahar ini ma wajaba binikahil awwatin, sesuatu yang wajib disebabkan adanya pernikahan atau wati. Jadi mas kawin itu sesuatu yang wajib diberikan karena sebab pernikahan. Nah, maksudnya bagaimana kalau ada orang nikah? Orang nikah kadang-kadang maharnya disebutkan, kadang juga enggak. Misalnya kalau disebutkan saya nikahkan ya, dan saya kawinkan kamu kepada putri kandung saya. Nah, ya, itu aja kalimatnya. Saya nikahkan kamu kepada putri kandung saya. Lalu si suami mengatakan saya terima nikahnya. Ya, itu namanya nikah tanpa menyebutkan mahar. Kalau menyebutkan maharnya, saya nikahkan kamu kepada putri kandung saya dengan maharnya, nah, seperangkat alat sholat. Namanya maharnya disebutkan seperangkat alat sholat. Kalau disebutkan maharnya, maka si suami wajib memberikan mahar atau mas kawin kepada si istrinya sesuai yang dia sebutkan. Ada orang yang jadi suka ngabul, ya, tahu ya, ngabul supaya dipuji orang, wah ini penantunya orang kaya semuanya, ya. Itu si menantu itu sebenarnya orang biasa aja. Lalu oleh si mertuanya, nanti di waktu hajat kabul, ya, kamu sebutkan bahwa mas kawinnya uang namanya 100 juta dan cincin berlian atau cincin emas, ya, seberat 20 gram, 50 gram. Kalau kemudian disebutkan dengan maharnya uang 100 juta dan cincin emas 50 gram, itu wajib nanti diberikan itu kepada putrinya sejumlah yang dia sebutkan di waktu ijab kabul tadi. Gitu ya. Jadi wajib menyerahkan sejumlah yang dia sebutkan pada di waktu ijab kabul. Nah, karena itu kalau umpamanya merasa jadi menantu, ya, nggak punya, disuruh begitu jangan mau, jangan mau, kecuali kalau si mertuanya kasih dulu, ya. Nah, nanti harus diserahkan, itu merupakan hutang. Kalau sekarang tidak disebutkan, cuma mengatakan saya nikahkan kamu kepada putri kandung saya yang bernama ini, nah, maka dia wajib memberikan maharnya dengan mahar misil namanya. Bagaimana mahar misil itu? Dilihat kakaknya. Kalau kakaknya itu dulu nikah umpamanya maharnya 10 gram, maka adanya yang tadi disebutkan, yang tidak disebutkan, wajib memberikan sebesar 10 gram. Kakaknya nggak ada, tapi saudaranya, bibinya dan sebagainya, nah itu maharnya adalah segitu, ikutin. Nggak punya saudara, masyarakat di situ umumnya memberi mas kawin berapa? Itu yang disebut dengan mahar misil namanya, ya, gitu ya. Mahar sepadan, gitu, semisal.
yang sama dengan keluarganya atau masyarakatnya. Nah, ini jadi mahar itu adalah sesuatu yang wajib diberikan dengan sebab pernikahan. Tadi kok disebutkan nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang kalau si perempuan mengatakan saya mau menikah dengan kamu tanpa mahar, itu saya mau nikah tanpa mahar, maka tidak ada kewajiban memberikan mahar. Jadi mahar itu wajib diberikan oleh suami kepada istri, ya, dengan dua syarat. Satu adalah si perempuannya minta, yang kedua tidak membebaskan mahar. Enggak minta tapi tidak panahnya membebaskan mahar. Paham ya yang kedua ya? Jadi nggak minta sih mas kawinnya, tapi dia tidak mengatakan ya nikahi saya tanpa mahar. Nah itu tetap wajib namanya. Awanin atau penyebabnya itu karena wati, karena melakukan hubungan badan. Ya, karena melakukan hubungan badan. Misalnya begini ya Allah, ada orang salah kamar. Ya, ada orang ini salah kamar, paham ya? Orang ada orang ini kembar, ya, lalu nikah dengan salah satunya. Nah, rupanya si suami ini salah alamat karena namanya bininya ini kembar. Nah, yang dia gauli adalah bukan istrinya sendiri. Nah, itu namanya wati syubhat yang semacam itu. Itu wati syubhat ini Pak enggak berdosa karena enggak tahu. Ya. Nah, sekarang suaminya dua kembar, istrinya juga kembar. Belum bisa membedakan mana nih istrinya. Begitu juga si istri tidak bisa membedakan yang mana nih suaminya. Mau kembar. Lalu melakukan hubungan badan ternyata salah orang. Itu bukan perbuatan dosa Pak, karena tidak tahu, ya. Tapi nanti wajib memberikan mahar. Nah, memberikan mahar, ya, sebagai pengganti dari daripada wati atau dari hubungan badan tadi. Nah, inilah makna daripada sodak atau mahar. Qala al-mawardi wal iwad al-mustahiq fi aqdin nikah. Bahwa mahar itu adalah merupakan pengganti yang berhak dalam akad nikah. Dah sama aja deh. Kemudian jamaah nama ya mengenai mahar, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan kata sidak, dengan kata al-ajru, ajr atau upah, wal faridoh kadang disebut dengan faridoh, kadang juga disebut dengan mahar, kadang juga disebut dengan alaik. Jadi banyak namanya. Cuma kalau kita umumnya itu menyebutnya dengan mahar, umumnya yang paling banyak, ya. Nah, wal aslu fi sidak, adapun dasar mengenai wajibnya mahar ini firman Allah surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisa as-sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada wanita mahar-mahar atau mas kawinnya dengan penuh keikhlasan. Berikan mahar dengan penuh keikhlasan, rasa suka hati. Nah, kalau rasa suka hati berarti mahar itu berdasarkan kesepakatan Pak. Nggak bisa satu pihak, ya, nggak bisa satu pihak. Hanya saya ketika mau nikahkan anak kamu calon istrimu minta maharnya apa? Nggak kita bikin sendiri Pak, ngasih aja pokoknya 5 gram atau berapa, tidak. Sebab belum tentu di sana maunya segitu, ya. Kita belinya 2 gram, dia mintanya 5 gram.
kita maunya 10.000, dia mintanya 20.000. Nah, silakan supaya apa namanya sama-sama ikhlas, maka si suami mungkin naik, perempuannya kemudian ya turun berapa. Dan perlu diketahui bahwa mahar ini kata Allah wa'atun nisa, berikan kepada istri. Berarti yang berhak menerima mahar itu adalah istri, ya. Nah ini dulu itu jamaah Allah ada yang disebut nikah syigor. Kalau ya punya adik, saya punya adik, nikahkan adikmu kepada saya tanpa mahar, tanpa mas kawin. Kemudian nanti saya kawinkan kamu dengan adik saya tanpa mahar juga. Nah yang menerima mahar berarti saya dan yang menjadi abangnya. Nah itu nggak benar. Mahar itu adalah haknya si istri, ya. Makanya Allah mengatakan wa'atun nisa, enggak kepada wali memberikannya, wa'atul awliya, tetapi wa'atun nisa, sadaqatihinna nihlah. Demikian juga dulu itu wa kana ar-rajulu idza zawwaja aymatan akhadha sidaqya dunha. Dulu kalau seorang wanita itu dia itu adalah gadis, maka itu dikasih mahar. Tapi kalau dia janda nggak dikasih mahar. Jadi ada perbedaan perlakuan terhadap gadis dan janda, ya. Itu dulu seperti itu zaman Allah. Maka Islam menghapus itu, tidak membenarkan. Sama-sama yang janda yang manusia, yang gadis juga manusia sama. Karena itu baik si pengantin ini janda maupun gadis, tetap keduanya berhak untuk menerima mahar, ya, berhak menerima mahar. Jadi tidak boleh dibedakan. Cuma memang di dalam fikih ini ada perbedaan dalam masalah rukhsah. Saya ingat dulu Mu'alim Syafi'i mengatakan begini, kalau kita nikahi gadis, maka itu si pengantin ini dia diberi rukhsah, ya, sholat berjamaah selama seminggu. Jadi boleh kalau kawin sama gadis nggak sholat berjamaah selama 1 minggu, gitu ya jamaah Allah. Itu penghormatan syarat kepada pengantin. Tapi kalau istrinya janda 3 hari, ya, 3 hari. Makanya orang tahu lah kalau 3 hari udah jamaah lagi janda, gitu ya. Nah kalau di kita nandainnya nggak pakai sholat jamaah, jandanya ditutup apa enggak, ya? Ya begitu ya, Bang Bin, ya. Jadi kalau dandangnya ditutup berarti istrinya kalau dibuka dan ditutup janda, gitu ya. Kalau syariat itu nggak begitu, ya, sholat berjamaahnya. Baik, jamaah Allah, inilah dasar daripada wajibnya mahar. Demikian juga firman Allah surat An-Nisa 24, ya, famastamtaktum minhunna fa'atuna ujurahunna faridah, ya, dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan wajibnya mahar. Amma sunnatu fal mustahab Allah yang akidah nikah illa bisidah. Nah sedangkan sunnah yakni berdasarkan hadis disunahkan hendaknya nikah ini diangkatkan dengan memberikan sedekah atau memberikan mahar, karena ada hadis dari Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi, kalau beliau berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, inni wahabtu min nafsi wa Rasulullah, saya hibahkan diri saya kepadamu, kata si perempuan itu. Jadi menghibahkan dirinya untuk dinikahi Rasul, maksudnya tanpa mahar. Itu namanya
menghibahkan diri kepada laki-laki, bukan berarti menyerahkan begitu saja lewat pernikahan, tapi tanpa mahar. Itu maksud hibah di sini. Faqaman tawilan, si perempuan itu berdiri lama sebab Nabi tidak memberikan jawaban. Ya nggak tahu apakah wanita ini jelek, apa wanita itu cakep. Yang jelas Rasulullah rupanya nggak berkenan terhadap wanita itu. Faqala rajulun, sebab jawabanullah Rasulullah itu menikahi wanita tidak didasarkan karena sahabatnya beliau, tapi berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, Siti Aisyah dinikahi karena perintah dari Allah. Semuanya begitu. Jadi kalau Nabi menikahi janda, menikahi ini, kan istrinya Rasulullah janda semua kecuali Siti Aisyah aja. Dan kalau janda muda mendingan ya Allah, tua-tua ya. Nah kalau dikatakan Nabi ini adalah ibursek, nah itu orang yang benci kepada Nabi ya begitu. Ya. Nah kalau memang Nabi ibursek, mestinya yang dinikahi kan muda-muda Pak. Lagian siapa sih yang nggak mau dinikahi oleh Nabi Allah? Ya, siapa yang nggak mau dinikahi oleh Nabi? Orang kalau uangnya Nabi mau tanpa mahar, pasti semuanya juga mau wanita ini. Tapi Rasulullah tidak. Dan yang dinikah oleh Nabi itu adalah semua janda-janda tua, dan itu adalah dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada punya anak, makanya Rasulullah itu punya anak dirinya banyak. Ya. Nah kemudian faqala rajulun, lalu datanglah seorang lelaki berkata, zawwijniha illam yakun laka bihajah. Wahai Rasulullah, kalau engkau enggak ada selera, tidak ada keinginan pada wanita ini, biarlah nikahkan saya dengannya. Lalu faqala alaihi salatu wassalam, hal indaka min syai'in tasaddaqta tasaddaqa, apakah kamu katanya punya sesuatu untuk untuk maharnya? Ya Rasul begitu. Qala na'indi illa izari, saya tidak punya apa-apa Rasulullah, cuma punya kain aja ini. Kain ini satu. Ya. Lalu kata Rasulullah, in aqtaita iya jalastala izaraka, kalau kamu berikan itu kain sebagai mas kawin, nanti kamu pakai apaan? Ini berarti orang benar-benar miskin itu Pak, punya kain satu itu benar ini ya. Nah kalau kain diberikan buat mas kawin, nanti kamu pakai apa? Kata Rasulullah. Tapi saya coba cari ya, yang lain ya. Fakola ma'ajidu saya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, memang punya kain doang gitu ya. Kata Rasulullah, iltamis khataman min hadid, coba cari oleh kamu walaupun cuma cincin dari besi. Nah sekarang Pak, berapa harganya itu cincinnya Pak? Besi, tapi ada harganya kan? Ada harganya tapi murah sekali. Itu artinya bahwa mahar itu pokoknya menggunakan sesuatu yang ada nilainya walaupun murah ya, walaupun murah. Lalu pergilah dia ya, dan dia tidak mendapatkan juga cincin pun gak punya, cincin dari besi. Lalu Nabi bertanya, amma kamnal Quran syekh, apa kamu punya hafalan Al-Quran? Jawabnya, qala surat kata wa surat kata. Ya Rasulullah, saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Di masa Nabi itu Pak, kan ada orang yang Al-Quran kan belum dibukukan ya. Jadi kalau orang baca Quran itu adalah yang dia hafal. Makanya Nabi baca. Kata baca itu bukan berarti disodorin kertas. Orang datang hafalan Quran, ada apa? Saya mau setoran katanya Kiai, saya baca. Langsung baca. Berarti baca itu bukan harus sodorin Al-Quran. Dan bukan lagi ramai ini Pak, masalah Buya Syakur ya. Jadi malaikat Jibril menyuruh kertas itu baru udah ada pada abad sekian. Dulu malaikat Jibril nyodorin kertas, dari mana itu nggak ada.
Namanya ikro itu berarti menyodorkan tulisan. Jadi Nabi Muhammad itu enggak apa namanya, kata lagi rame ya. Ya udah biarin namanya orang berpendapat. Baik jamaah dari Allah, dianya hafal, perlunya enggak. Tuh. Maka kalau si perempuan enggak hafal surat kuliah, diajarin oleh suaminya sampai dia hafal surat kuliahnya. Nah itu yang dimaksud dengan mahar berupa Al-Quran. Ya, jadi bukan si suami membaca Quran yang sudah saya sampaikan. Ya, saya pernah menyaksikan itu ada orang menikah, ya. Memang laki-lakinya berantem Pak, perempuannya ya biasa-biasa aja, rupanya demen banget saya perempuannya, sehingga maharnya ini ganteng tapi miskin. Ya, mau katanya nikah, nah nikah maharnya atau mas kawinnya apa? Baca Qul 3 kali. Saya bilang ya, yang dimaksud dengan mas kawin baca Quran itu bukan begini. Bukan kamunya baca Al-Quran, baca Qul 3 kali, tidak ya. Mahar itu atau mas kawin itu manfaatnya untuk istri. Lah sekarang kalau kamu suami baca Al-Quran, siapa yang dapat manfaat dari bacaan itu? Kamu yang laki-laki. Itu ya. Yang dimaksud adalah ajarin tuh si istrinya ini membaca surat Al-Quran yang mana saja terserah, yang si istrinya nggak bisa, gitu sampai bisa, gitu ya, bukan apa namanya membaca Al-Quran ya malam Allah. Nah, lalu sekarang kalau maharnya atau mas kawinnya itu kitab suci Al-Quran bagaimana? Ya boleh, nggak apa-apa, karena Al-Quran, kitab Al-Quran ini kan kita beli ada harganya ya. Loh, kalau cincin dari besi aja boleh, apalagi Al-Quran yang jauh lebih mahal, tentunya adalah lebih boleh. Nah, berdasarkan hadis itu jamaah Allah, lalu Rasulullah SAW bersabda, aku nikahkan kamu kepadanya ya dengan hafalan tadi, hafalan Quran kamu ya. Maka boleh meriwayat dengan cara seperti itu. Lalu sekarang walau dan nikah bila sidah, seandainya seseorang ini atau mukidah akan dinikahi tanpa adanya mas kawin, sohan nikah, pernikahan itu sah. Ya, dasarnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 236. Nah, in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. In talaqtumun nisa, jika kamu menceraikan istrimu, ma lam tamassuhunna, sementara kamu ini belum menyentuh dia, ya, aw tafridu lahunna, atau belum membayar mahar. Tuh. Kalau kamu menceraikan istrimu padahal kamu belum membayar mas kawin, berarti pernikahannya itu sah tanpa mas kawin. Toh mas kawinnya kan belum dibayarkan, ya Allah ya. Maka dari itu maka boleh sah orang menikah tanpa mahar, gitu ya. Tapi wajibnya dan sunnahnya mahar seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Wa yajuzu ayyakuna sidaku qalilan liqauli sallallahu alaihi wasallam untuk walau khatama min hadid. Juga boleh mahar itu qalilan, sedikit. Wa yajuzu ayyakuna kabiran, boleh juga maharnya mahal, boleh sedikit, boleh banyak juga boleh. Gus-Dur ketika menikahkan putrinya maharnya 7 ekor sapi, ya, 7 ekor sapi. Rasulullah ketika menikahi Siti Khadijah maharnya 20 ekor unta, ya, 20 ekor unta, berarti kan mahal, ya. Tapi ada orang oleh Rasul, ya,
dari besi. Berarti boleh murah, boleh mahal, yang penting ada nilainya, ya. Yang penting ada harganya. Sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau ini berkhutbah, Pak. Dalam khutbahnya ini beliau ini memerintahkan agar dalam menikah jangan memberikan mahar yang mahal-mahal. Toh Rasulullah SAW setiap menikah atau menikahkan putrinya, maharnya itu nggak mahal-mahal, nggak tinggi-tinggi, ya, hanya 12 uqiyah. Nah, yang disebut dengan 12 uqiyah itu berapa? Satu uqiyah itu 40 dirham. 40 kali 12 berapa, Pak? Ya. Nah, itu apa namanya? Maharnya rata-rata, mahar rata-ratanya Nabi kepada istri-istrinya sekian. Jamaah Allah, maka beliau memerintahkan kepada para sahabat jangan memberikan mahar yang mahal-mahal. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa wanita yang berkah adalah yang inna a'dhaman nas barakatan aisarukunna muknatan sidaqah. Sesungguhnya wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling gampang maharnya. Nah, kata paling gampang itu paling mudah, paling murah itu adalah mahar yang enggak membuat susah. Sekarang ini anak-anak muda kan model-model, Pak. Kalau bikin mahar ini disesuaikan dengan tanggal dan tahun kelahirannya. Dengan mas kawin 12.222 rupiah. Nah, ini setengah mati nyari duit 2 perak, Pak. Mana-mana kan susah nyari duit 2 perak. Nah, ini adalah wanita yang enggak ada berkahnya. Gitu, sedikit berkahnya. Kalau ingin berkah, jangan seperti itu. Daripada 12.222 rupiah, ya 13.000 itu aja kan lebih gampang, ya Allah. Itu akan membawa keberkahan. Jadi di awalnya saja sudah bikin sulit, ya Allah. Lah bagaimana nanti dalam rumah tangganya, ya? Itu keberkahan. Bikin yang mudah, jangan membuat yang susah-susah orang, ya. Ya sekarang ini kan macam-macam, ya Allah. Sampai lahir aja sekarang itu di apa namanya dipercepat, ya. Ingin lahir pada tanggal 17 Agustus, mestinya belum lahir, disesar, Pak. 17 Agustus keluar. Sesuatu yang keluar tidak berdasarkan sunatullah itu mesti akan ada akibatnya. Biasanya, ya. Maka Rasulullah SAW ceramahnya, pidatonya begitu, yang mudah-mudah, yang murah, jangan mahal-mahal. Gitu selesai beliau ini turun, ditanya oleh seorang penibahnya oleh wanita. Kata wanita itu begini, ya, wahai katanya Amirul Mukminin, apakah kitabullah atau engkau yang harus kami taati? Kata sahabat Umar, ya tentu kitabullah. Nah, kalau kitabullah yang harus ditaati, kenapa engkau melarang orang membayar mahal tinggi-tinggi? Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataitum ihdahunna qintar, dan kamu berikan kepada salah satu dan mereka istri-istri itu qintar. Qintar itu harta yang banyak, ya, harta yang sangat banyak. 212 setengah apa namanya dinar. Coba aja baru 1 dinar itu adalah 4,25 gram. Tinggal kalikan kan 200.000 lebih ya Allah, ya. Nah, demikian ya Allah itu. Makanya sahabat teman kemudian naik lagi ke panggung. Begitu naik kata beliau begini, ya, semua manusia itu alim, semua manusia itu alim kecuali Umar. Maka sekarang boleh kamu bayar apa namanya mahar saja sebanyak-banyaknya, karena Al-Quran sendiri itu tidak melarangnya, boleh, ya. Cuma kalau Nabi tadi memang maharnya nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu murah. Jadi kalau memberikan mahar sesuaikan dengan keadaan orangnya.
ya kalau umpamanya menikahi anak gubernur ya nggak pantas lah ngasih 5 berapa ya. Yang gubernur nikahin anak maharnya seperangkat alat sholat. Nah itu nanti merendahkan kedudukan gubernur, apalagi tentunya presiden. Lalu kemudian jamaah Allah, wa yajuzu ayyakuna silaku dainan wa ainan wa halan wa majalan. Mahar itu boleh utang, kontak boleh, utang juga boleh, ya boleh jamaah Allah. Wa ainan wa halan, demikian berupa benda boleh, demikian juga berupa manfaat dan khidmat boleh ya. Kalau manfaat misalnya begini, seperti di dalam Al-Quran Nabiullah Musa alaihissalam pernah melihat putrinya Nabiullah Su'aib itu sedang duduk nunggu giliran memberi minum hewannya. Kenapa dia menunggu? Karena nggak mau berebutan dengan lelaki. Begitu laki-laki itu sudah selesai memberi minum hewannya, sumur itu ditutup lagi. Nah si wanita ini putrinya Nabi Suhaib nggak kuat rupanya ngangkat batu. Datanglah Nabi Musa membantu. Karena Nabi Musa memang orangnya kekar, diangkat dengan mudah. Lalu perempuan ini ngadu kepada Nabi Suhaib ya. Oleh Nabi Suhaib kemudian diundang Nabi Musa. Begitu sudah datang oleh Nabi Musa oleh Nabi Suhaib, Nabi Musa dinikahkan dengan salah satu dari putrinya, yaitu kata beliau inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala antakjuruni zamannya hijab. Saya ingin menikahkan kamu, katanya Musa, kepada putriku ini dengan maharnya, mas kawinnya kau ngangon kambing selama 8 tahun. Nah itu namanya adalah manfaat yang diambil. Maharnya berupa manfaat boleh, Allah seperti itu, tidak harus berupa benda kan, ya. Nah, si perempuan hanya mengatakan saya mau menikah dengan kamu, tapi maharnya selama 1 tahun yang masak dan manfaat, ya bisa jadi manfaat, berkhidmat, ya. Nah demikian ya jamaah Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Suhaib kepada Nabi Musa alaihissalam, dan mahar itu tidak harus kontan, boleh juga utang. Cuma nah jamaah Allah, kalau orang utang maka si istri berhak menolak digauli oleh suaminya kalau maharnya belum diberikan. Berhak ya, bukan berarti nggak boleh menggauli, Pak. Bukan berarti nggak boleh ya. Nih utang maharnya belum dibayar, kemudian pas malam si suami ingin melakukan hubungan suami istri, si istrinya boleh kalau menolak ya, maharnya dulu bayar, boleh. Nah itu boleh ada yang begitu ya, dan nggak boleh marah. Giliran utangnya mau, giliran begitu nggak mau utang, ya tunda dulu, ya itu begitu. Awas, bukan berarti nggak boleh menggaulinya, boleh digauli jamaah asalkan istrinya mau. Sama dengan mahar itu kan tidak diwajibkan kalau si istrinya yang mau nikah tanpa mahar, itu seperti itu ya jamaah. Cuma ya kalau bisa sih ya jangan utang lah, ya. Ya, kalau di Palestina itu malah kebanyakan orang katanya ya, karena saya punya teman tinggal di sana, banyakkan yang pada utang. Kalau kita sih semiskin-miskinnya ya, nggak ada, belum mendengar selama saya tinggal di sini belum pernah dengar ya orang utang. Ente utang kan? Ya, begitu ya, utang semua kita sih ya, semiskin-miskinnya. Padahal itu boleh ya Allah ya. Baik, itulah mengenai mahar ya. Nanti masalah lainnya kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala banyakkan kita dengan Allah-Nya, wabimbing hati kita ke jalan yang dicintainya. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, yang dihiasi dengan mawaddah dan rahmah, dan semoga anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh, yang mengenal Allah dan Rasulnya,
nafsu kita sehingga dapat istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.